Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul struktur dan fungsi CPU untuk memenuhi tugas arsitektur komputer. Di sini anggota kelompok 1 itu terdiri dari Laras Mutiasari, M. Farel Alfarizi, Muhammad Ihsan Mutakin, dan Nadia Putri Magandi dengan saya sendiri. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama itu pengertian CPU. CPU itu singkatan dari Central Processing Unit. CPU adalah komponen utama dalam komputer yang bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan data dan eksekusi instruksi. Disebut otak komputer karena mengatur, mengendalikan, dan menjalankan seluruh operasi yang diminta oleh perangkat lunak. CPU membaca instruksi dari memori utama, kemudian mengolahnya menggunakan rangkaian logika internal untuk menghasilkan output. Di dalam CPU terdapat jutaan transistor yang bekerja secara elektronik dengan kecepatan sangat tinggi untuk menjalankan operasi aritmatika, logika, dan koordinasi perangkat komputer lainnya. Tanpa CPU, komputer tidak dapat menjalankan program apapun, tidak dapat mengolah data, dan tidak dapat berfungsi sebagai sistem yang terpadu. Selanjutnya itu fungsi CPU. Yang pertama, menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Kedua, pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi fetch dan operasi pelaksanaan instruksi execute. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen utama CPU. Komponen utama CPU yang pertama adalah ALU, yaitu Arithmetic Logic Unit. Unit yang melaksanakan operasi aritmatika tambah, kurang, kali, dan bagi. Lalu melakukan operasi logika seperti AND, OR, NOT, SOR, serta perbandingan. Lalu menjadi pusat perhitungan dalam CPU dan bekerja berdasarkan instruksi dari control unit. Selanjutnya ada CU atau control unit. Mengatur, mengendalikan, mengkoordinasikan semua operasi dalam CPU, mengambil instruksi dari memori, mengkode, dan menentukan langkah-langkah eksekusi. Lalu mengirim sinyal kontrol ke ALU, memori, dan perangkat I/O, memastikan instruksi dijalankan secara benar dan berurutan. Selanjutnya, komponen pendukung CPU, yaitu register dan bus. Register merupakan memori kecil dan sangat cepat di dalam CPU, berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses, lalu menyimpan alamat, instruksi, dan hasil perhitungan. Register memiliki kecepatan jauh lebih tinggi daripada RAM. Selanjutnya bus. Bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan CPU dan memori dan perangkat lainnya. Terdiri dari data bus, address, dan control bus. Data bus yaitu membawa data, address bus membawa data alamat memori, dan control bus membawa sinyal perintah. Di sini saya akan menjelaskan fungsi register pada CPU. Yang pertama itu ada User Visible Register, yaitu mengintegrasikan teknologi digital dalam semua aspek operasional bisnis, seperti memungkinkan programmer mengoptimalkan penggunaan register, mengurangi referensi memori utama. Kategorinya meliputi yang pertama itu ada General Purpose, Flexible untuk data dan pengalamatan. Yang kedua, data hanya untuk menampung data. Yang ketiga, address untuk mode pengalamatan tertentu. Yang keempat, condition codes menunjukkan kondisi hasil operasi. Yang kedua itu ada control dan status register. Digunakan unit control untuk mengontrol operasi CPU dan OS untuk mengontrol eksekusi program. Contoh pentingnya, yang pertama ada program counter, berisi alamat instruksi berikutnya. Yang kedua, instruction register, berisi
instruksi terakhir yang diambil. Yang ketiga, memory address register berisi alamat lokasi memori. Yang keempat, memory buffer register berisi word data untuk memori. Sekian. Siklus instruksi CPU. 1. Fetch mengambil instruksi. Control unit mengambil instruksi dari memori utama berdasarkan alamat yang sedang aktif. Instruksi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam register instruksi. Kedua, decode mendekode instruksi. CPU menerjemahkan instruksi menjadi sinyal-sinyal kontrol. Pada tahap ini, CPU menentukan jenis operasi apa yang harus dilakukan. Aritmatika, logika, pemindahan data, maupun kontrol. Ketiga, execute menjalankan instruksi. Instruksi dijalankan oleh ALU atau unit lain sesuai jenis operasi. Data diproses dan hasil sementara dapat disimpan dalam register. Keempat, store penyimpan hasil. Hasil eksekusi dikirim kembali ke register atau memori. Tahap ini memastikan hasil instruksi tersedia untuk proses selanjutnya. Terus ada aksi CPU. Ya, yang pertama yaitu CPU ke memori, perpindahan data dari CPU ke memori maupun sebaliknya. Yang kedua ada CPU ke Division 10, perpindahan data dari CPU ke Division 10 maupun sebaliknya. Ketiga, pengolahan data. CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Yang keempat, yaitu kontrol, merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi ataupun kerja. Misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi.